Hatiku sangat bersyukur ya Tuhan, betapa Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami di dalam segala keterbatasan kami. Sampai hari ini, Jumat 5 Maret 2021, Tuhan memberikan kami napas hidup untuk melanjutkan dalam karya dan perjuangan kami. Dan Engkau menyempatkan kami berjumpa dengan saudara-saudara seiman pagi ini dalam menikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak lewat doa dan firman-Mu. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, hidup karunia-Mu dan kesempatan indah ini kami akan isi dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami Tuhan sebagai dasar dan kekuatan kami hari ini dalam melanjutkan hidup melalui perjuangan dan karya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di dalam doa untuk firman-Mu hari ini. Amin. Saudara, firman Tuhan Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Sedemikian jauh saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca untuk dihayati dan dipegang bagi kehidupan kita. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita melihat hidup kita dengan satu pokok perenungan firman Tuhan, berpegang kepada janji Allah. Saudara, janji adalah sesuatu komitmen yang penting dalam kehidupan kita. Menerima janji atau memberi janji mempunyai makna tersendiri bagi kehidupan orang yang mengalaminya. Mengapa? Karena janji sesungguhnya memberi kita suatu harapan. Karena itu penting untuk diperhatikan, dipelihara, bukan untuk dianggap angin lalu. Nah, terkait dengan perikop kita hari ini mengenai pernyataan Tuhan di Gunung Sinai, Ia mengadakan suatu perjanjian dengan umatnya. Salah satu tema teologi penting dalam perjanjian lama adalah perjanjian.
Melalui perjanjian Allah mengikat dirinya kepada umatnya. Dan dalam perikop kita kembali Tuhan menegaskan dengan satu perjanjian Sinai ini. Perikop ini saudara yang kita telah baca pasal 19 ayat 1-9 merupakan intisari dari perjanjian itu. Tentu bisa timbul sebuah pertanyaan. Adakah yang melatar belakangi atau menjadi background dari perjanjian Allah kembali dihidupkan di Sinai ini? Tentu saudara ada. Yang menjadi latar belakang perjanjian ini adalah janji Allah kepada Abraham yang tidak dilupakan oleh Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Oleh semua dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini yang menjadi latar belakang saudara. Allah mengingat janjinya kepada Abraham sebagai bapa leluhur yang terus dinyatakan secara turun-temurun kepada keturunan Yakub. Itu jelas sekali dalam perikop kita dalam ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Dasar perjanjian itu adalah Allah sendiri yang telah bertindak menebus Israel sebagai umatnya. Ayat 4. Perjanjian itu berisi pernyataan bahwa bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, jelas sekali bahwa Allah mengikat perjanjian ini kepada Israel karena Israel adalah umat kesayangan Allah, harta kesayangan Tuhan yang membanggakan Tuhan. Karena itu perjanjian ini mengingatkan mereka, kembali Allah tegaskan di Sinai. Kalau kamu mendengar dengan setia firman-Ku, maka kamu akan menjadi umat kesayangan-Ku, harta kebanggaan-Ku. Untuk tujuan mulia, menjadi kerajaan atau sifat keimaman dan bangsa yang kudus. Ayat 6. Kepada Israel Allah menuntut ketaatan penuh pada firman Tuhan dan setia menjaga perjanjian tersebut. Kalau kamu menuruti firman-Ku dan setia kepada-Ku melalui perjanjian ini, komitmen ini, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ayat 5 dan ayat 6. Perjanjian Sinai, saudara, bersifat anugerah sekaligus menjadi misioner umat Tuhan. Ada sesuatu yang mereka harus lakukan ke depan. Bersifat anugerah karena Allah telah lebih dahulu menyatakan keselamatan kepada umatnya. Israel adalah milik Allah. Seperti Tuhan kepada hambanya, Allah memiliki hak untuk menuntut ketaatan mutlak umat Israel. Namun, Allah ternyata mau mengikatkan dirinya untuk mengayomi mereka sebagai umat yang dipilih, yang disendirikan, supaya tetap menjadi kebanggaan dan kesayangannya. Bahkan dengan menjanjikan berkat atas ketaatan mereka. Tidak ada yang sia-sia ketika kamu hidup taat mendengar firman-Ku dan setia memelihara
perjanjian itu. Perjanjian ini juga bersifat misioner. Mengapa? Karena tujuan Israel ke depan dijadikan harta kesayangan itu misioner. Kamu akan menjadi kesayanganku jikalau kamu hidup setia dan taat kepadaku. Menjadi kesayangan Allah dari antara bangsa-bangsa lain adalah agar mereka menjangkau bangsa-bangsa tersebut, lalu menjadi kesaksian di balik misi itu. Israel dipanggil menjadi imam bagi bangsa-bangsa kafir untuk mengenal Allah sejati. Mereka juga dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus, sehingga menjadi contoh patron atau model hidup yang Tuhan inginkan terwujud pada bangsa-bangsa lain. Artinya Israel menjadi patron. Nah, kita adalah milik Tuhan sebagai Israel baru yang telah ditebus lewat pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Yang minggu-minggu ini kita secara khusus memaknainya lewat masa-masa sensor morum, minggu sengsara atau prapaskah yang kedua. Melalui darahnya yang dicucurkan, ia mengantarai suatu perjanjian baru antara orang percaya dengan Allah. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sungguh saudara, suatu anugerah besar bagi kita untuk tetap menjadi milik Allah, bahkan harta kesayangannya. Namun, sama seperti umat Israel, boleh kita bandingkan dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Kita ditebus untuk suatu misi yang serupa, yaitu menjadi umat yang kudus dan yang membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jelas sekali itulah misioner kita, menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita punya tugas melakukan misi itu masing-masing dengan menyadari bahwa ada bakat, ada talenta, ada karunia yang Tuhan beri bagi kita. Pasti kita mampu menjadi alat kesaksian sebagai umat kesayangan Tuhan yang dipilih tersendiri dan diikat oleh komitmen atau janji dengan Tuhan. Di dalamnya diharapkan ketaatan dan kesetiaan. Sebaliknya saudara, ketika kita melanggar, maka akan ada sanksi atau hukuman itu. Ini makna dari janji itu sendiri. Nah, kita pelihara dalam kehidupan beriman kita. Sekecil apapun komitmen yang telah kita nyatakan atau ungkapkan kepada Tuhan dan sesama kita, atau Allah kepada kita, maka mari kita pelihara itu, kita jaga, kita jalani dengan ketaatan dan kesetiaan. Maka tidak ada yang sia-sia. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah tetap menjadi remah dan menjadi harta yang tidak dimakan ngengat dan karat. Selalu menunjang kehidupan, pertumbuhan iman kami setiap saatnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan anugerah-Mu hari ini. Bagi kami secara pribadi, juga keluarga kami, orang tua kami, seluruh sanak dimanapun mereka berada. Dalam segala kondisi kami mempertaruhkan hidup mereka, harapan mereka, karya dan cita-cita mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara, kami akan tenang. Kami berdoa untuk para orang tua kami dalam keterbatasan mereka masing-masing karena usia. Tuhan tetap menyertai, memberikan hati yang gembira. Kami berdoa mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan, sehatkanlah mereka kembali. Nama-Mu tidak dilupakan.
Bagi mereka yang berbeban karena duka cita, hiburkanlah ya Bapa. Dan pergumulan-pergumulan lain Tuhan berikan solusi yang terbaik. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam kehidupan kami semua. Kami teringat bagi mereka yang berbahagia karena ulang tahun diri mereka, ulang tahun pernikahannya. Pada momen-momen ini Tuhan juga hadir sehingga mereka tidak melupakan Engkau di dalam suasana sukacita itu. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu bersama dengan keluarganya. Tuhan sayangi kami, tuntun kami dalam melakukan pelayanan dengan pertolongan-Mu sendiri. Kami teringat untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan juga berperkara bagi mereka, tak satu pun kepemimpinan yang terluput dari pantauan Tuhan. Semua jadi seturut kehendak-Mu. Di dalamnya ada kebenaran, kasih dan kesucian serta keadilan, dan boleh dinikmati oleh bangsa kami sekalian. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena peristiwa-peristiwa alam yang membawa korban dan musibah banyak, antara lain gempa, banjir, tsunami, dan juga angin puting beliung. Tuhan, Engkau hadir dalam suasana ini, meneduhkan kami dalam pergumulan seperti itu, membuka tabir-Mu untuk mendapatkan solusi, dan di antara kami satu dengan yang lain tetap ada kepedulian dalam mengangkat pergumulan masing-masing, menopang satu dengan yang lain. Oh Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin.